Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di hari yang berbahagia ini, terimalah ucapan saya, Saudara Kung Si Facai. Sin Yen Kuai Senti Cian Kang Wan Serui Sangti Cufuni. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, indah sekali kalau kita apapun suku bangsanya pasti punya tradisi, pasti punya budaya. Kita boleh melestarikan budaya itu di dalam batas firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, kalau saudara merayakan Imlek, baik sekali kita boleh memakai waktu itu untuk kita boleh berkumpul dengan keluarga. Saya ingat dulu waktu papa saya masih hidup, saya masih belum menikah ya. Kakak-kakak saya udah menikah semua. Walaupun terpencar ke berbagai macam kota, sejauh apapun, saya sesibuk apapun saudara sedang melayani, pokoknya kalau Imlek harus pulang ya, harus kumpul di dalam keluarga, makan bersama. Dan karena saya belum menikah, saya dapat angpau paling banyak ya. Bahkan saudara, saya masih ingat dulu waktu kakak di atas saya belum menikah, dia juga dapat angpau. Heran, dia sayang sekali sama saya. Angpaunya seluruhnya diberikan sama saya ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Jadi sampai hari ini saya nggak bisa lupa. Saya punya kakak laki yang begitu baik, begitu mencintai adiknya. Bersyukur sudah menikah, punya suami juga sangat baik. Apalagi soal Cien, waduh ya, suami saya nggak pernah tahan-tahan. Ya, saya yang tahan-tahan, ayo beli-beli. Enggak, wah. Bapak Ibu Saudara sekalian, indah sekali kalau hari ini sesuai dengan tema di bulan Januari diberikan subtemanya Fearless Heart ya. Hati yang enggak dikuasai takut. Nah hari ini saya mengambil satu tema, memilih tema Live in Peace. Hidupnya di dalam damai sejahtera. Saya percaya bahwa setiap kita merindukan hidup dalam damai. Amin. Damai bukan karena punya rumah ada AC-nya besar, ada mobil ya. Ya itu kalau bisa juga good. Tetapi apakah ditentukan oleh keadaan? Tidak, saya kira. Ada banyak orang punya semuanya. Tetapi sudah rumah tangga cekcok terus ya. Suami gak tahu kemana, istri juga, anak-anak juga lebih banyak. Sama pembantu akhirnya gak betah juga. Jadi saudara, rumah sepanjang hari ya, yang nunggui cuma pembantu aja. Bapak Ibu Saudara, saya kira kedamaian bukan seperti itu yang Tuhan janjikan dan juga yang Tuhan inginkan. Hari ini mari kita melihat kebenaran firman Tuhan, hidup dalam damai sejahtera. Itu harus dimulai, yang pertama adalah hidup berdamai dengan Allah. Amin. Sebab saudara, inilah yang menyebabkan penderitaan, inilah yang menyebabkan manusia kehilangan damai sejahtera. Karena sudah tidak berdamai dengan Allah. Apa yang menyebabkan saudara manusia tidak bisa berdamai dengan Allah? Doa-doanya tidak dijawab, tidak bisa rasakan Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada. Kalau nyanyi rasanya nyanyi buat siapa ya? Kalau berdoa siapa yang dengar ya? Saudara-saudara sekalian, tetapi firman Tuhan mengajari kita hari ini untuk kita boleh berdamai dengan Allah. Dan satu-satunya pemisah antara Allah dan manusia, sehingga manusia gak bisa berbicara kepada Tuhan, kita juga gak bisa mendengar suara Tuhan, adalah karena dosa. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai dengan ayat 2 saya bacakan. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Apa itu dosa? 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat menerjemahkan dosa dengan sangat tepat.
setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudara mungkin bertanya, iya kalau peraturan sekarang ada bisa saya baca. Zaman dulu atau mungkin zaman sekarang orang yang hidup di pelosok-pelosok mungkin mereka nggak pernah lihat Alkitab, jangankan baca, lihat aja nggak pernah. Lalu dari mana mereka dikatakan pelanggaran terhadap hukum Allah? Saudara, ajaib sekali. Tuhan memberi sudah hati nurani. Itu sebabnya walaupun mereka belum membaca, mereka sudah diingatkan oleh hati nurani. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Saya dengar cerita saudara seorang yang hobinya senang pelihara ular, ya. Jadi dia udah besarkan dari ular kecil sampai besar. Satu kali sudah ya dia tidur biasa itu karena udah dari kecil ya ularnya melingkar. Tapi satu hari, satu malam aneh sekali ular itu tidurnya rata saudara dengan dia. Waduh, dia tanya saudara kepada orang yang ngerti. Duh saya udah punya ular ini biasanya tidurnya melingkar. Kemarin malam dia tidurnya rata sama saya. Temennya bilang buang ular itu. Kenapa? Dia lagi ukur badanmu itu bisa masuk enggak. Nah itu. Jadi dia ingin ukur. Kalau badannya dia masih kurang panjang dia akan tunggu. Tapi dia ukur itu. Wah badanmu itu ya badan dia sudah lebih panjang. Berarti sudah saatnya disantap. Saudara tahu bahwa kalau ular makan kan semuanya kan. Wah dia akan digeremet gitu ya. Dimakan pelan-pelan. Waduh temannya bilang iya udah besoknya dibuang. Itu binatang. Binatang gak punya hati nurani saudara. Tuhan kasih manusia punya hati nurani. Tetapi berapa banyak sudah kalau kita terus melanggar ya. Akhirnya hati nurani udah enggak bunyi lagi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita jatuh di dalam dosa, bukannya kita cepat-cepat ngaku, bukannya cepat-cepat kita berkata, aduh ini saya udah dikasih rasa enggak enak nih, enggak damai nih. Apakah suami bohong sama istri atau sebaliknya, anak, orang tua, sebagainya, pegawai nih lagi curi uang nih, ini bukan uangnya ini. Ya, tapi kepepet, gimana sudah? Seringkali mengapa seseorang jatuh di dalam dosa, melanggar terhadap perintah Allah. Dan ketika udah jatuh di dalam dosa, berapa banyak yang mau langsung mengakuinya. Seringkali saudara yang dilakukan adalah menyalahkan orang lain. Bukankah itu yang dilakukan oleh manusia pertama? Waktu jatuh dalam dosa, Allah langsung tegur kepalanya Adam ya. Padahal yang mengawali istrinya, tetapi Tuhan itu tahu kepalanya. Jadi kalau dalam keluarga ada apa-apa, saudara, Tuhan langsung tunjuk kepalanya. Gereja juga kalau ada apa-apa, kepalanya. Negara juga gitu kan, kepala itu penting sekali. Tuhan tanya sama Adam, apakah kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk? Pertanyaan yang sangat mudah, tapi jawabnya apa? Ini perempuan yang kamu sediakan di sisiku, ini gara-gara dia. Sudah lihat, udah salahkan. Istri juga ditegur Tuhan, dia juga salahkan. Sudah sampai hari ini, mengapa ada banyak orang tidak bisa berdamai dengan Allah? Dia melakukan dosa, tetapi dia nggak mau mengakui. Dia lempar kesalahan ini. Kamu suami kenapa nyeleweng? Habis istriku nggak mau melayani aku. Ya makanya. Kenapa kamu pukul istrimu? Habis dia lawan terus. Ya pasti ada penyebabnya. Kenapa kamu makan uang perusahaan? Habis aku nggak cukup gajinya. Nah banyak sekali kan. Coba kita lihat itu juga yang dilakukan saudara oleh seorang raja yang padahal dipilih diurapi Tuhan. Dosanya sebetulnya enggak dosa yang dalam. Namanya adalah Raja Saul. Saudara Saul itu dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Nabi Samuel. Samuel udah bilang nanti kamu akan maju menyerang orang Filistin, tapi didoakan dulu ya. Dan zaman dulu saudara yang harus berdoa membawa korban itu bukan raja, tetapi nabi atau imam. Jadi nggak boleh saudara rebut jabatan. Nabi nggak bisa jadi raja, raja juga nggak bisa jadi nabi. Saudara bisa lihat cerita yang lain di 2 Tawari 26.
Ketika Raja Uzia, dia juga mengambil alih tugasnya imam, membakar korban ukupan, diperingati gak bisa, hukumannya berat. Ya, jadi saudara, Saul juga. Coba kita melihat bagaimana ketika Samuel udah ditunggu-tunggu, dia bilang minggu depan 7 hari saya akan datang. Tapi Samuel ini rupanya hamba Tuhan yang suka ngepres gitu ya. Nah, akhirnya Saul mengambil alih tugas untuk membawa korban kepada Tuhan. Lalu kemudian ditegur saudara. Kita lihat 1 Samuel 13 ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak. Salahin siapa? Bawahan. Habis bawahan saya makanya saya melakukan ini. Rakyat berserak-serak, meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Setelah bawahan yang disalahkan, yang kedua yang disalahin siapa? Atasan. Kamu sih. Siapa suruh kamu datangnya telat ya? Engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Pada orang Filistin telah berkumpul di Mismas. Menyalahkan bawahan, menyalahkan atasan, menyalahkan keadaan. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau telah mengikuti perintah Tuhan, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokoh kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, ini satu cermin. Seringkali ketika kita jatuh dalam dosa, kita tetap tenang. Karena apa? Kita berkata ini gara-gara suami saya, gara-gara suami atasan, gara-gara anak saya, istri saya, gara-gara bawahan saya. Itu bukan salah saya kok. Atau kita menyalahkan keadaan, habis kepepet sih, gimana keadaan sulit kayak begini, coba kalau kamu jadi saya dan sebagainya. Apa yang kita bisa pelajari? Kesalahan Saul, kurang sabar. Penuh kekhawatiran. Iya kalau datang, kalau gak datang bagaimana? Ya serahkan Tuhan. Bukankah Tuhan yang menjadi raja yang sudah memilih dia? Serahkan aja, tapi dia penuh kekhawatiran. Saul tidak takut Tuhan, tapi dia takut manusia. Gimana itu orang Filistin udah berserak-serak itu, rakyat udah mulai tinggalkan aku, dia takut manusia. Bapak Ibu, berapa banyak sampai hari ini saya melihat ada orang-orang gak berani hidup di dalam pertobatan mengaku dosa, termasuk hamba Tuhan. Jatuh dalam dosa, gak mau ngaku. Dia bilang begini, kalau saya ngaku tamat riwayat saya, gak ada yang ngundang lagi nih. Bapak Ibu, beda sekali dengan seorang yang bernama Daud. Saudara, Saul juga berkata, aku lu maksudnya baik supaya minta dulu berkat dari Tuhan. Iya maksud baik tapi salah. Saudara maksudnya baik, ya bikinin roti, tetapi kalau cara bikinnya salah, ya saudara nggak jadi roti, ya mungkin jadi apa sudah? Jadi bubur kali ya. Sampai suami bilang, kamu bikin apa ini? Roti apa lontong ini? Loh kamu gak boleh marah loh. Aku maksudnya bikin roti tapi caranya salah. Loh ya tetap salah lah. Istri belajar masak saudara. Bikin soto, bikin rawon. Rasanya sama semua. Jadi suaminya ditanya, Ma, Pa besok mau makan rawon atau soto atau sop? Udahlah karepmu, semua rasa sama semua kalau kamu yang masak. Ya, sama seperti kalau saudara pergi ikut tur ke China misalnya. Saya paling gak suka saudara kalau tur ke China makannya makanan turis. Waduh 10 macam. Ikan ada, ayam ada, sapi ada. Tapi rasanya podo kabeh. Ya 10 macam. Ini podo, ini sama gak tahu itu ya. Ya itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan mau kita benar-benar saudara hidup itu bukan takut manusia, takut Tuhan. Amin. Kita sungguh bukan hanya punya maksud yang baik, tapi cara menyampaikan juga baik. Bapak Ibu Saudara, kita lihat solusi jika kita sudah jatuh dalam dosa, apa dosa kecil, apa dosa besar. Tuhan itu kasih kita mulut saudara untuk mengaku, bertobat.
1 Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa, Allah itu setia. Bapak Ibu, tidak pandang ada dosa yang terlalu berat. Tuhan gak bilang, waduh ini udah stadium 4 ini dosanya. Susah ini kalau ini, tunggu matinya. Enggak. Kalau dokter saudara bisa berkata begitu, saudara kalau udah kena penyakit yang berat, stadium yang berat sekali, dokter udah bilang begini, udah gak usah ke rumah sakit, lagi gak usah tidur rumah sakit, pulang aja, pulang bawa istrimu, suamimu pulang ya, kasih makan yang enak, apa aja yang dia minta, kasih semua. Itu Bapak Ibu jangan terima itu sebagai berita sukacita, itu berita duka cita. Ya sudah boleh makan apa aja, bukan sembuh. Tapi karena apa? Karena sudah tidak ada obatnya. Tunggu mati aja. Itu manusia. Tetapi saudara di hadapan Tuhan itu tidak ada dosa yang tinggal tunggu mati aja. Udah kepalang ini, enggak mungkin ini bisa tobat. Tidak ada. Tidak ada dosa yang terlalu berat. Firman Tuhan berkata, Yesaya 1 ayat 18, marilah. Baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, manusia bisa gampang bikin putih jadi hitam, putih jadi merah, tapi hitam jadi putih. Sulit sekali kan? Merah jadi putih. Luar biasa, Tuhan kasih perumpamaan ini. Dosa digambarkan merah seperti kain kirmizi. Ya, zaman dulu orang mewarnai itu bukan pakai kesumba loh saudara. Tapi itu betul-betul satu ramuan yang sangat sulit mereka campur dari tumbuhan laut. Diolah sedemikian rupa, kirmizi. Itu kalau udah jadi merah gak mungkin bisa jadi putih, gak mungkin. Tetapi saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dosa digambarkan seperti itu. Seringkali orang kalau berbuat dosa, suami dosa ini ya, berzina, nyeleweng, main perempuan, dia tahu ini dosa, tapi istri nggak tahu. Aduh, aku baikin istriku, aku mesra-mesrain, aku kasih kesukaan dia apa ya? Itu dia pikir saudara dia bayar perbuatan dosanya itu bukan dengan bertobat, dengan barang, dengan uang. Saudara, Tuhan nggak mau, itu tidak menyelesaikan sama sekali dosamu. Saudara melakukan penyalahgunaan uang, korupsi, manipulasi. Saudara melakukan pekerjaan yang tidak halal. So ingin tutupi dosamu apa? Sumbang aja, biasa 10%, aku 30%. Tidak, itu tidak membersihkan dosamu. Firman Tuhan berkata bertobat. Amin. Akui dosamu. Saudara, karena tidak ada dosa yang terlalu berat. Saul memilih untuk tidak taat. Di dalam kasus yang kedua dikasih lagi satu kesempatan. Samuel kasih perintah, kamu akan menghadapi orang Amalek. Kamu harus berantas semua, gak pandang dia raja, gak pandang dia orang dewasa, sampai bayi gak boleh ada yang hidup. Termasuk semua binatang, kambing, domba, lembu, semua mau gendut, mau setengah gendut, mau krempeng, semua basmi. Wah, gak tanggung-tanggung. Kenapa sih Tuhan kasih perintah ini? Jangan lupa sudah membaca perjanjian lama itu satu gambaran. Ya, ke depan ini. Amalek adalah satu suku bangsa yang menghalang-halangi orang Mesir. Orang Israel mau masuk, ya, keluar dari Mesir. Itu Amalek. Berarti Amalek ini menggambarkan sesuatu atau manusia atau apa saja yang menghalang-halangi keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan dosa ini. Ada yang menghalangi terus, ada yang ngaboti terus. Saya nggak tahu apakah itu hobi, kebiasaan buruk, dosa yang saudara nikmati, atau orang tua, udahlah nanti siapa sih nyembayangi aku, diaboti terus. Termasuk Amalek. Ya. Sudah mau masuk ini ke Kanaan, diaboti terus, janganlah Mesir aja, Mesir. Nah, Tuhan kasih peristiwa itu di 1 Samuel pasal yang ke-15 itu, berantas semuanya, matikan itu. Keinginan-keinginan di dalam daging kita, orang-orang tidak boleh sudah ada di atas Tuhan. Tetapi saudara lihat bagaimana Saul kembali memilih tidak taat. Dibiarkannya Raja Agag hidup. Kambing domba yang
lemu lah ya. Kambing domba lembu yang tambun-tambun dibiarkan hidup. Salahkan lagi, habis rakyat mempersiapkan itu untuk dipersembahkan kan kepada Tuhan. Sampai kemudian Samuel marah. Di ayat 23 1 Samuel 15, sang nabi berkata, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, kedegilan, hati keras, degil itu saudara, ya, dablek, udah dikasih tahu, gitu lagi, itu degil. Kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Ya. Tetapi aku takut kepada rakyat. Hati-hati. Seringkali kita melanjutkan dosa kita walaupun udah tahu nggak benar ini. Aduh, saya takut istri lah daripada ribut. Aduh aku takut suami. Aduh aku takut orang tua. Aduh aku takut lah. Aduh ya ini. Hati-hati. Tuhan mau dalam hidup kita tidak ada ilah lain di hadapan Tuhan. Saya tidak sedang mengajari saudara untuk tidak hormat orang tua atau tidak tunduk kepada suami. Bukan. Tetapi kalau itu sudah hubungannya adalah dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudah hubungannya adalah dengan perintah Tuhan. Maka pilihannya kita harus hidup takut Tuhan. Beda sekali dengan Daud. Daud tidak melakukan dosa yang khawatir, kurang taat, kurang sabar. Daud ini dosanya ini dosa beneran. Berzina, membunuh, berbohong. Waduh, sombong juga pernah Daud ini. Tetapi Bapak Ibu, seperti yang dikatakan jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia. Walaupun dosa Daud jauh lebih besar. Tetapi Daud ketika ditegur dia memilih taat, dia memilih ngaku, dia nggak peduli orang mau nggak respect saya karena saya ini raja, kok raja kayak begitu, dia nggak peduli. Yang penting hidupnya boleh berdamai dengan Allah. Amin. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Saya sedih saudara kalau ada orang hidup berpura-pura, nggak apa-apalah. Aduh daripada nanti, saudara berpura-pura terus sampai mati. Apakah saudara bisa bertemu dengan Tuhan? Saudara masih hidup di dalam dosamu yang tidak pernah engkau akui. Bapak Ibu 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan jangan lupa di belakangnya ada kata dan adil. Amin. Ini dua sisi. Saudara ada gereja hanya menekankan satu sisi. Allah setia, Allah kita besar, Allah kita kaya, maka kita juga harus kaya. Kalau kamu gak kaya berarti bukan anak Allah. Kalau kamu gak hidup gaya raja, kamu berarti bukan anak Allah. Sebab Allah itu raja. Cuma sisi sini aja, dia lupa. Allah itu kaya, raja, dia luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, Allah itu juga mau menjadi hamba. Mau mencuci kaki murid-muridnya, mau diberi mahkota berduri, dicambuk. Berarti saudara di sisi satu kebesarannya luar biasa. Di sisi satu dia hamba sampai merendahkan diri sampai mati. Sampai taat sampai mati. Dia kaya tapi dia juga miskin untuk bisa memperkaya banyak orang. Inilah dua sisi yang sudah gak bisa pisahkan. Yang mana dong? Ada gereja yang memilih sisi ini. Biar miskin terus, menderita miskin, identik dengan saleh. Tidak. Dua sisi. Allah itu setia, baik, tapi dia adil. Amin. Saya sangat sedih kalau saudara itu memanfaatkan kesetiaan kebaikan Allah. Saya ambil contoh sangat jelas sekali. Apakah Daud diampuni? Sangat. Sampai matinya saudara, Tuhan berkata aku berkenan. Tetapi Daud juga mengalami sisi keadilan Allah. Coba kita lihat. 1 Samuel, sisi keadilan yang dialami oleh Daud sebagai konsekuensi dosa. Sisi kesetiaan anugerah Allah, Roma 6 ayat 23 berkata upah dosa itu maut. Tapi karunia Allah itu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus.
Tetapi saudara lihat sisi keadilan 2 Samuel pasal 12 ayat 10. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Ini Samuel ngomong sama Daud. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Wow. Jadi sepanjang hidup Daud itu enggak ada damai. Perang terus. Ini gara-garanya. Jangan main-main. Dosa diampuni. Ingat ada konsekuensi. Hidupmu itu Daud, engkau akan perang terus. Sampai waktu dia menyatakan kerinduannya mau buat bait Allah. Tuhan bilang gak bisa. Tanganmu itu penuh dengan darah, perang terus. Yang kedua ayat 11. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi. Aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Kamu udah ambil istri orang. Ya, Uria istrinya cuma satu kamu ambil. Untuk menutupi aibmu kamu bunuh itu Uria. Wah, sekarang konsekuensinya apa? Aku akan buat orang lain meniduri istri-istrimu bukan malam, siang, semua orang lihat. Dan apa yang ditulis di sini digenapi. Siapa sudah yang meniduri istri-istrinya Daud? Anak kandungnya sendiri, Absalom. Bapak Ibu, takutlah Tuhan. Takutlah berbuat dosa. Takutlah akan konsekuensi dosa di sini. Saudara, kalau diampuni tidak ada konsekuensi dosa di dalam hidup kekal, enggak ada. Tuhan sudah bilang apa? Sudah kuhapus. Amin. Tapi konsekuensinya itu di sini. Anak muda, Anda belum menikah, hidup bebas. Konsekuensi apa hidup bebas itu? Hamil, bisa hamil. Konsekuensi hidup bebas apa? Sudah anak muda nanti waktu masuk pernikahan. Tidak bisa mencabut rasa curiga. Marah sedikit ada apa? Suami pergi sedikit. Aduh, dulu aja begitu gampang suamiku. Jangan-jangan. Suami pikir istri. Istriku dirayu-rayu. Diomongi sedikit aja. Udah menyerah. Wah, curiga. Itu saya perhatikan sudah. Orang kalau udah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Diampuni enggak? Diampuni. Konsekuensinya itu enggak dicabut saudara. Itu sebabnya biarlah kita takut akan Tuhan. Takut juga akan konsekuensi dosa. Yang ketiga, di dalam ayat 14 2 Samuel 12 dikatakan, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu akan mati. Dan betul, anak hasil perzinahannya dengan Batsheba mati. Daud alami kesetiaan Tuhan, diampuni sampai akhir hidupnya. Bahkan dia disebut, dijadikan contoh sebagai raja yang berkenan. Tapi konsekuensi dosanya dia harus alami. Bapak Ibu, saya mengasihi Bapak Ibu. Jangan sampai kita bikin aturan sendiri. Kita hanya menitik beratkan anugerah kesetiaan Tuhan. Kita melupakan sisi keadilan Tuhan. Sebab Tuhan juga dikelilingi saudara oleh malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Iblis-iblis itu bilang, loh kamu kok enak banget. Oh, ada konsekuensi yang dia harus menjalaninya. Sekarang kita melihat sudah di bagian yang kedua. Setelah kita membereskan diri kita hidup berdamai dengan Allah. Jika ada konsekuensi yang saudara harus jalani. Seorang suami punya anak dengan will. Wanita yang lain itu konsekuensi. Saudara gak bisa bunuh kan anak itu. Lalu gimana konsekuensinya? Hidupi anak itu. Sudah harus kerja double, bayar itu anak. Ya, wanitanya harus diputuskan hubungannya. Saya melayani seorang wanita yang masih sangat muda. Dia berasal dari agama lain. Tetapi kemudian saudara dia menjalin hubungan rahasia. Hubungan terlarang dengan suami orang. Tidak kebetulan suami orang ini Kristen. Jadi saudara main api dengan wanita yang bukan Kristen.
bisa menginjili lagi. Hebat ya. Jadi ini teman selingkuhannya diinjili. Kamu harus percaya Yesus, dalam Yesus ada keselamatan. Ya, suruh dibawanya juga dengar firman Tuhan. Ibu Agnes, waduh, jadi dia datang cari saya. Wah iya, hasilnya apa? Ya saudara tahu kalau dengar firman saya kan menusuk terus. Waduh saya dosa ini, tidur sama suami orang. Ya, jadi saudara ini laki-laki ini selingkuhannya, laki-laki ini juga yang mengabarkan Injil keselamatan, juga yang suruh dia dengerin firman. Enggak kebetulan dipakai Tuhan juga kan. Bu sekarang gimana ini bu, saya udah tahu kebenaran. Saya bilang putuskan. Aduh bu masih muda. Aduh saya udah cinta, dia baik, dia begini. Tidak, itu cinta terlarang. Damai yang semu, sukacita yang palsu. Ada konsekuensi, sakit hatinya, sakit. Aduh gimana nanti saya hidup gimana. Serahkan sama Tuhan, kamu masih muda. Tinggalkan semua kemewahan atau sarana, tinggalkan. Tapi saya juga beri solusi. Kalau kamu ada apa-apa, ini nomor handphone saya. Saya bersiap untuk mendoakan kamu, untuk mengcover kamu, untuk terus mendoakan. Kalau kamu susah, hubungi saya WhatsApp. Saya kasih jalan keluar, bukan saya gini-gini, masa bodoh. Tidak. Bapak Ibu, ada konsekuensi dosa. Itu sebabnya setelah kita berdamai dengan Allah, kita harus berdamai dengan sesama. Amin. Ya. Saudara, penyebab kenapa manusia tidak bisa berdamai. Kita lihat contoh saudara dari manusia yang pertama. Hatinya enggak tahan, hatinya terlalu kecil untuk bisa melihat orang lain sukses. Dengar kabar orang lain lebih sukses, lebih bahagia, anaknya lebih pinter, lebih cemerlang, enggak tahan. Ya, panas hatinya. Lalu mulai merancang satu hal untuk bisa menjegal keberhasilan. Bukankah itu kita bisa lihat peristiwa itu dalam kehidupan Kain, dalam kehidupan Saul. Saudara-saudara sekalian, nggak bisa berdamai, nggak bisa dia melihat orang yang ada di bawahnya atau adiknya. Kain kan punya adik, ya nggak bisa. Dia ingin saya harus nomor satu, saya harus yang terbaik. Kalau ada yang lebih baik akan saya jegal. Hati-hati, di sini ada pengusaha. Saudara mungkin yang terpandai di kelas, terbaik dalam pekerjaan, dalam usaha atau dalam pelayanan. Tetapi Bapak Ibu, jika tidak hati-hati kita akan jatuh dalam hal ini. Ada rasa iri hati, ada rasa dengki. Suami punya istri, potensinya hebat. Ditutup, jangan. Nanti kamu lebih terkenal, aku taruh di mana? Loh. Ya kamu tetap kepala. Berapa banyak sudah istri punya kepandaian, punya karunia roh yang luar biasa, punya potensi. Enggak boleh, pokoknya enggak boleh. Kamu istriku, enggak boleh melayani, enggak boleh keluar rumah. Waduh, ini namanya egois, posesif, mau menang sendiri. Banyak orang saudara masuk sisi ini. Di tengah masa-masa yang seperti sekarang ini, saya melihat jumlah orang yang egois semakin banyak. Posesif, kalau udah kawin, kamu milikku, enggak boleh ada pergaulan lagi. Jadi setelah menikah istri enggak boleh ngunjungi keluarganya, enggak boleh punya teman. Semua nomor telepon teman, delete semuanya. Aduh, mau ayu kayak apa juga, enggak ada saudara itu sukacita. Pergi ke sini udah dimonitor, kamu di mana, ada di mana, sama siapa, makan apa. Aduh, mateng ini ya. So posesif. Ada istri juga begitu, saya pernah melayani istri yang sangat posesif terhadap suami. Makan di mana aja suaminya harus duduk di sebelahnya. Pergi ke pesta mana aja suaminya nggak boleh kumpul-kumpul sama teman-teman prianya yang dulu nggak boleh. Harus terus dicerai saudara beneran. Aduh istriku mah melayani, sepatuku dibukain. Aduh tapi aku ini kayak gak bisa kemana-mana. Baju dibukain, celana dibukain. Aduh aku dilayani. Tapi sebel. Ya, so possessive. Hati-hati.
Jika enggak hati-hati, saudara juga bisa mau memiliki saya. Hamba Tuhan, gembala, harus sama aku aja, sama lain. Nggak oleh. Wah, hati-hati. Dulu keluarga saya aja saya bilang setelah saya menjadi hamba Tuhan, saya ini punyanya orang banyak. Amin. Punya orang banyak. Bapak Ibu Saudara, loh kok dia sama ini? Nggak bisa, nggak boleh. Loh, Bapak Ibu kalau hamba Tuhan nggak punya teman, nanti bisa ngomong begini loh. Aku hidupnya kesepian. Saya dengar tuh hamba Tuhan jemaatnya banyak. Udah tua ngomong ini, aku nggak punya teman. Sebab nggak ada yang bisa diajak teman, betul tidak? Dia memilih kepemimpinan yang untouchable. Nggak bisa disentuh, nggak bisa diajak ngomong. Begitu habis khotbah, hilang. Wah ya, saya nggak mau sama Bapak, saya mau touchable. Kyonghi ya Kyonghi, salaman ya salaman. Ya, belanja bisa, makan bisa barengan, bisa. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, Yesus ada di lingkungan orang masyarakat yang luas. Dia tidak mengambil satu jarak di gunung terus, tidak. Bapak Ibu hati-hati. Hiduplah berdamai dengan sesama. Jangan egois, jangan posesif, jangan merasa, saudara, saya ambil contoh adalah anak sulung. Dia gak bisa terima waktu adiknya yang bungsu yang sudah memboroskan harta bapaknya kabur, tinggal sama pelacur-pelacur, lalu sampai bangkrut habis. Ya, sampai semua bajunya, sepatunya, ya, semua habis semuanya. Sekarang pulang sama bapak. Bukannya dikasih pelajaran, bapaknya kasih dia pesta. Lembu yang paling gendut tambun disembelih. Dia marah sekali. Coba kita lihat ini sudah. Lukas pasal 15 ayat yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, ini menyebabkan tidak bisa berdamai dengan sesama. Lihat titinya, adiknya bertobat kembali. Bukannya dia senang ikut berpesta, dia marah. Karena dia merasa keadilan itu pakai ukurannya. Bukan ukuran Bapak. Bapak Ibu, tidak ada bekas anak kan. Itu bekas anak saya? Enggak ada. Itu bekas orang tua? Enggak ada. Sejelek-jeleknya anak saudara, kalau dia bertobat terimalah. Dia tetap anak. Seburuk-buruknya orang tua sudah pernah menelantarkan, membuang saudara, enggak ngakui. Tetap itu dia orang tua melahirkan saudara. Sudah harus tetap akui. Harus tetap menghormati. Ini saat yang tepat. Sinyen Kwaile. Wah ya, tahun baru penuh sukacita. Jangan ada saudara, saya berharap, saya berdoa di tempat ini. Ada keluarga yang tidak berdamai. Ada yang sudah putus hubungan, gak pernah. Aduh Bu, dia cia uang saya bantu, dihabisin. Udah gak usah ada hubungan. Jangan. Firman Tuhan berkata apa saudara solusinya? Kalau itu perdamaian itu harus karena kita. Ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Tapi dia yang salah, dia yang kurang ajar. Udah dia kurang ajar, salah, makan duitmu. Tapi buktinya sekarang hidupnya gitu-gitu aja kan. Meyu Cien, duit gak ada. Ya udah, kitalah yang merangkul. Ayo udah ini sinian, ayo Koko undang, Cici undang. Kita makan. Udah, kamu salah, jangan udah sinian masih dituduh. Kamu gini, aduh udahlah.
hidup berdamai itu gak gampang. Tapi akan menjadi mudah kalau kita melepaskan pengampunan. Amin. Lepaskan pengampunan, itu solusinya. Lepaskan. Coba Pak Sudisno, saya minta tolong air aqua saya. Siapa di tempat ini yang gak bisa angkat air aqua? Tolong angkat tangan. Semua bisa kan? Gampang, saya juga bisa. Anak kecil juga bisa. 5 jam, bisa gak? Gak bisa, kemeng semua. Saudara, kalau saudara gak seneng sama orang, itu gampang. Tapi kalau saudara gak senengnya itu 5 jam. Tambah hari, 5 tahun. Terus, bosok gak? Bosok, berat. Itu saudara, itu arti. Gimana supaya saya gak berat? Gampang, taruh aja, minum aja dulu. Saya lepas. Semudah itu loh saudara. Tapi ada orang, enggak, aku enggak mau. Udah 15 tahun, 20 tahun. Pantesan surga itu kalau saudara doa semua tutup hidung. Bau busuk, menyimpan kekecewaan, kepahitan, sakit hati. Sebetulnya gampang, gimana supaya saya enggak kemeng ini, udah 5 jam ini pegang. Bu, gampang Bu, taruh lah Bu, air itu Ibu bebas. Betul? Bapak Ibu ingin enggak sakit hati lagi, enggak kalau gitu ya, gampang. Buka, lalu ngomong ini, lepasnya itu di mulut, Tuhan, aku mengampuni. Gitu aja. Tapi enggak gampang, ngomong lagi, aku mengampuni. Terus, aku berkati dia. Terus, Roh Kudus, terus mampukan saya. Habis itu action, panggil dia dah. Panggil, udah enggak usah kutik-kutik kesalahannya. Ya, kita ajak makan berdamai. Relationship is more important than money. Saya merindukan semua jemaat Happy Family dan pemirsa live streaming. Hiduplah berdamai. Kalau saudara tidak berdamai dengan sesama, jangan pernah pakai salib. Jangan pernah menghargai salib. Sebab salib adalah gambaran kasih Allah secara vertikal. Allah yang mencari manusia. Tetapi saudara, kalau saudara hanya saya mengasihi Allah, Allah mengasihi saya, terus begitu. Itu bukan salib, itu tiang listrik. Itu tongkat aja, enggak selamatin apa-apa. Perlu ada garis yang horizontal. Hubungan dengan sesama. Saudara enggak bisa hidup di hutan. Saudara bilang, aku gak cocok sama keluarga, sama mama gak cocok, saudara gak cocok, teman gak cocok, ke gereja ini gak cocok, gereja sana gak, karena ke Allah saja, ke hutan itu. Betul tidak? Ya? Apa begitu? Tidak, Tuhan itu utus kita ke tengah dunia. Saudara di gereja manapun, di pekerjaan manapun, di mana saja saudara tinggal, pasti ada orang yang lusuh-lusuh itu pasti ada. Yang bencekno pasti ada, suka kritik, suka gosip, pasti ada. Itulah bumbu kehidupan. Amin. Coba kalau tuts piano putih semua, ya gak keluar. Coba kalau lukisan putih semua, gak jadi lukisan. Perlu ada warna hitam, perlu ada warna gelap, itu sebagai tone. Supaya yang putih itu bisa keluar. Amin saudara. Udah berdamai. Kamu gak mau berdamai, saya yang berdamai. Susahnya cuma kita itu harus rendah hati itu. Gak bayar apa-apa kok. Cuma ngomong aja. Udah Cici maafin, Koko maafin. Jangan bilang gampang loh saudara, saya lihat cucu saya itu loh 2 tahun. Ayo minta maaf. Loh, padahal diajari. Ayo pray. Sekarang say sorry. Tuh lihat sudah, kalau gak didisiplin. Siapa ngajari? Tiap hari kita ngajari. Coba ngajari cucu sudah. Thank you. Ada saatnya dia gak mau Pak. Ayo bilang thank you. Gak mau. Ayo salaman. Melengos. Karepe dewek toh. Siapa saudara yang bikin ini? Nature manusia. Yang sudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam diriku. Paulus bilang dalam diriku gak ada yang baik, gak ada. Aku manusia celaka ini, setiap kali mau yang baik, selalu yang jelek. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh dosa ini? Syukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Lepaskan pengampunan.
Teladan kita adalah Tuhan Yesus. Pengajaran Tuhan Yesus indah sekali saudara. Mengampuni, kita udah dibebaskan 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar. 10.000 talenta berarti 60 juta dinar. Ada temennya yang hutang 100 dinar. Gak mau dimerdekakan, gak mau dibebaskan. Itulah gambaran kita udah dibebaskan 60 juta, ada orang utang 100 perak. Kita bawa dia ke pengadilan. Kita gak bisa ampuni. Itu sebabnya tidak heran berapa banyak yang sakit disiksa oleh para algojo. Saya baca itu Matius 18. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Setelah kita berdamai dengan Allah, berdamailah dengan sesama. Bu, gimana kalau saya udah berdamai dia kurang ajar lagi? Ya kita harus cerdik juga. Kalau urusan konflik kita itu gara-gara uang, ya jangan dipinjami duit lagi. Ya, ini sekalian pengumuman, gembala tidak pernah akan meminjamkan uang kepada siapapun, jemaat. Soalnya kalau saudara pinjam duit sama gembala, kalau nggak bisa bayar, gimana? Saudara nggak mau datang lagi, jangan ketemu Bu Agnes, aku punya utang, pindah gereja. Nah saya itu cinta saudara, saya pingin saudara di HFC terus sampai Yesus datang. Jadi tolonglah gembala, amin. Coba bayangin, aduh saya kasihan. Ya daripada begitu apa, ya udahlah memang bisa ditolong, tolong aja. Setelah berdamai dengan Allah, dengan sesama, berdamailah dengan siapa? Diri sendiri. Enggak gampang. Di masa-masa saudara mendidik anak pola asuh yang sangat sulit. Berapa banyak anak-anak tumbuh tidak dengan kasih yang tidak bersyarat. Orang tuanya sibuk sendiri kerja, ada yang udah cerai, ada yang broken home. Ada yang mengalami pelecehan seksual, ada yang alami trauma. Inilah yang menyebabkan trauma-trauma terlalu banyak. Menyebabkan orang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Melihat diri sendiri itu bingung. Saya ini siapa? Saya ini apa? Enggak ada konsep diri yang benar. Bulan Februari nanti akan dimulai kerjasama, ada STTHF membuka kuliah konseling keluarga. Penting sekali. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Karena ada banyak orang gak bisa berdamai dengan diri sendiri. Istri kalau tidak berdamai dengan diri sendiri pasti ribut terus sama suami. Dia punya anak pasti ribut terus sama anak. Dia punya teman pasti ribut terus. Masalahnya bukan teman-temannya, bukan suaminya, bukan anaknya, dirinya sendiri. Contohnya adalah kita lihat wanita Samaria. Kenapa sudah diambil siang hari air? Dia gak mau punya teman, dia tahu hidupnya kotor, kawin cerai 5 kali, sekarang lagi kumpul kebo sama suami orang, waduh dirasani tok, gak mau. Dia udah gak punya konsep diri yang benar, aku ini wanita, waduh gak ada harganya sama sekali, aku sampah ini. Berapa banyak saudara orang-orang di luar sana, bahkan mungkin ada di sini atau yang sedang menyaksikan live streaming. Yang sedang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Merasa sangat bersalah, merasa sangat terluka. Contoh yang kedua saya ambil Yudas. Dia juga tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Dia yang pada dasarnya sudah punya ketamakan, cinta akan uang. Firman Tuhan berkata akar segala kejahatan. Inilah yang membuka pintu hati pikirannya, dengar bisikan iblis, udah jual aja Yesus lumayan kamu dapat duit. Yesus kan berkuasa, kalau ditangkap dia bisa lepas lagi tuh. Setan tuh jahat saudara, tidak ada satupun di dalam dirinya kata firman Tuhan yang benar. Iblis itu bapa pendusta. Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah Yesus ditangkap, aduh Yudas rasa bersalah, kok dia nggak mau membebaskan dirinya. Orang mati dia bisa bangkitin, dirinya juga pasti dia bisa bebasin. Tidak. Disitulah Yudas rasa sangat bersalah. Dia kembalikan uang itu dan dia menggantung dirinya. Bapak Ibu, berapa banyak hari ini ada di antara saudara tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Itulah yang menyebabkan masalah dengan siapapun. Bahkan saudara tidak bisa juga berdamai dengan Allah. Solusinya, terimalah anugerah Allah sepenuhnya.
Bukalah hati saudara seperti corong yang lebar dan berkata, Tuhan, saya siap terima anugerah Allah. Jangan mau lagi hidup dikuasai masa lalu, dibayang-bayangi masa lalu. Semua trauma-trauma hal yang menyakitkan, kata-kata yang menyakitkan gak usah diingat-ingat, buang. Yesaya 43 ayat 18 berkata, mana ini ya? Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Buang. Ini sudah tahun baru. Bajunya baru, hatinya lama. Terus percuma saudara. Jangan ingat yang lama-lama yang purbakala. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun, sesuatu yang mustahil. Akan membuat sungai-sungai di belantara. Hiduplah sebagai ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saudara ada yang ditinggal mati oleh suami, istri, orang tua. Aduh, sudah itu udah berlalu. Dia udah happy sama Tuhan. Hidup sekarang saudara ada anak, ada mantu, ada cucu. Udah. Ada begitu banyak orang saudara bisa layani. Hidup masa kini, hidup yang baru, yang lama sudah berlalu. Bagaimana supaya menolong kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Saudara harus hidup memiliki keluarga atau komunitas yang baru. Keluarga yang lama sudah merusak, menghancurkan harga diri dan semuanya. Saudara perlu punya keluarga yang baru, komunitas yang baru. Itu sebabnya komunitas kecil, family cell, itu penting sekali. Ya, saudara bisa bergabung di tempat ini setiap hari Selasa ada family cell. Pemimpinnya Pak Kadar ini. Ya, saudara bisa bertumbuh, bisa saling mendoakan, bisa saling menguatkan, support. Saudara punya saudara yang baru, keluarga yang baru. Kenapa orang narkoba setelah direhabilitasi berapa bulan, berapa tahun jatuh lagi? Karena temennya tetap. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa orang yang dulu jatuh bangun dosa perzinahan, udah tobat, jatuh lagi? Karena temennya tetap ada. Ada Agag, Raja Agag, Amalek ini yang dibiarkan hidup. Itu yang menyeret saudara lagi. Itu sebabnya kenapa perintah Tuhan berkata terhadap Amalek ini bukan hanya rajanya. Sampai yang bayi benih pun harus dihancurkan. Supaya nggak bisa kembali lagi, no turning back. New family, new community. Dengan demikian sudah berkata saya hidup baru, teman-teman saya baru, komunitas saya baru, rohani, menguatkan, mendukung. Sehingga semua ini memampukan kita. Setelah berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri. Hidup kita akan ada dalam damai sejahtera. Sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.